dimaksud dengan minyak bumi. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin, yaitu petroleum. Petrol artinya batu atau batuan, dan oleum artinya minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental yang berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Minyak bumi juga dijuluki sebagai emas hitam. Minyak bumi adalah campuran cairan dari senyawa kimia yang paling utamanya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon yang berperan adalah alkana. Senyawa utamanya adalah ada alkana, alkuna, sikloalkana, dan aromatik. Bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme hidup seperti tumbuhan, hewan, dan jasad training yang berlangsung selama jutaan tahun di dasar lautan. Untuk mendapatkan minyak bumi, perlu melakukan pengeboran minyak bumi melalui sumur minyak. Setelah itu, minyak bumi dipisahkan dari gas alam. Untuk mendapatkan minyak yang sempurna, maka melakukan proses distilasi. Yaitu proses distilasi. Proses distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan membuat bahan. Distilasi dilakukan secara berulang-ulang atau mendapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya, dan itu biasanya disebut dengan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi-fraksi minyak bumi. Yang pertama, gas. Gas memiliki jumlah atom karbon 1 sampai karbon 4 dan titik didih kurang lebih dari 20 derajat Celcius. Memiliki manfaat minyak bumi yaitu bahan bakar gas atau LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Fraksi yang kedua adalah ether petroleum dengan jumlah karbon 5 sampai 7 dan juga titik didih 30 derajat sampai 90 derajat dan juga memiliki manfaat pelarut dan cairan pembersih. Fraksi yang ketiga adalah bensin dengan jumlah karbon 5 sampai karbon 10 dengan titik didih 40 derajat sampai 180 derajat dan juga memiliki manfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Fraksi yang keempat, nafta. Nafta memiliki jumlah karbon 6 sampai karbon 10, titik didih 70 derajat sampai 180 derajat Celcius dan juga memiliki manfaat sebagai bahan baku sintesis senyawa organik. Fraksi yang kelima, kerosin dengan jumlah karbon 11 sampai karbon 14 dan dengan titik didih 180 derajat sampai 250 derajat Celcius. Bahan bakar jet dan bahan bakar kompor parafin. Fraksi yang keenam, minyak solar dan diesel memiliki jumlah karbon 15 sampai karbon 17 dan titik didih 250 derajat sampai 300 derajat Celcius. Memiliki manfaat sebagai bahan bakar bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Fraksi yang ketujuh, minyak pelumas dengan karbon 18 sampai karbon 20 dan dengan titik didih 300 derajat sampai 350 derajat Celcius dan juga memiliki manfaat sebagai oli dan pelumas. Fraksi yang ke-8, lilin dengan jumlah karbon 20 ke atas dan titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Sering digunakan sebagai petroleum jelly dan lilin parafin. Fraksi yang ke-9 dengan jumlah karbon 20 ke atas dan titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Sering digunakan sebagai bahan bakar kapal dan pembangkit listrik. Fraksi yang ke-10, bitumen dengan jumlah karbon 40 ke atas dan titik didih lebih dari 350 derajat Celcius. Sering digunakan sebagai material aspal jalan dan atap bangunan. Jadi kesimpulannya adalah pengolahan minyak bumi atau minyak mentah terbagi dari berbagai proses, termasuk adalah proses distilasi. Dari distilasi dihasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Fraksi dengan titik didih terendah berada di bagian paling atas, sedangkan fraksi-fraksi dengan titik didih tertentu berada di bagian dasar tabung. Hasil dari fraksi-fraksi tersebut dapat membantu untuk membedakan jenis minyak yang dihasilkan. Sekian video praktik miniatur minyak bumi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.